wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Terdiri dari saya Siti Rodiah dari SD Negeri 1 Ngantisono. Saya Aris Sutekno dari SD Negeri 2 Tirip. Saya Denny Setiawan dari SD Negeri 1 Tirip. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Aris. Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Pak. Pak Aris sendiri bagaimana? Alhamdulillah, hari ini keadaan saya sehat Bu. Hari ini Bu Dia mau melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Dia. Bagaimana? Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh sekali Pak Aris, silahkan. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coachingnya? Sudah sesuai dengan alur tinta apa belum? Kemudian apakah dia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Budia akan sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses seperti ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu Dia? Boleh sekali Pak Aris. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Dia kembangkan dalam proses uji hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Dia ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Dia kembangkan atau dilakukan saat observasi? Mungkin mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kali ya Pak. Karena saya itu tipe orang yang gampang sekali fokusnya hilang. Jadi memang saya harus mendengarkan secara aktif biar bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tentunya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Bu Dia kembangkan dalam yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching sudah berhasil menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti itu Pak. Oke, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahan sendiri ya Bu? Betul sekali. Baik Bu Dia, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Dia melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Dia. Ya, siap Pak Aris. Siang Bu Dia. Selamat siang Pak Denny. Akhirnya hari ini Bu Dia bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Iya. Apakah hari ini Bu Dia sedang sibuk sekali ya? Iya, maaf ya Pak, kemarin saya memang ada tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Sebenarnya ketika Pak Denny WA saya, itu kita bisa ngobrol lewat telepon. Tapi saya pikir mungkin sesuatu yang akan disampaikan oleh Pak Denny itu sesuatu yang sangat penting. Jadi saya memutuskan untuk bertemu langsung dengan Pak Denny. Iya sih Bu, menurut saya itu terkait dengan tugas saya ke depannya Bu, masih ada yang ketakutan di hati saya, merasa tidak mampu, pokoknya gitu deh Bu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan itu Bu. Oke, coba tenangkan dulu Pak Denny, ambil nafas panjang dulu. Keluarkan.
sekarang kalau sudah rileks, pelan-pelan coba ceritakan kepada saya hal apa yang membuat Pak Denny menjadi takut bahkan khawatir tadi. Jadi begini Bu, itu kan tahu kalau saat ini saya sedang menempuh pendidikan program guru penggerak. Loh, bukankah itu sesuatu yang bagus ya Pak? Lalu apa yang dikhawatirkan? Iya sih Bu, bagus sekali malah. Tapi justru itu Bu, semakin saya kesini itu saya semakin merasa takut Bu, seperti yang diharapkan sebagai misal guru penggerak itu. Karena menurut saya tugas guru penggerak nantinya kan berat Bu, harus bisa menggerakkan rekan sejawat, harus membuat komunitas praktisi, harus mengajar yang berpihak pada murid. Saya merasa apakah saya mampu nantinya Bu? Oke, jadi dari penjelasan Bapak tadi saya bisa menyimpulkan nih. Jadi akhir-akhir ini yang membuat Pak Denny merasa gelisah, ketakutan itu karena tugas Pak Denny nanti sebagai calon guru penggerak yang menurutnya itu berat dan juga banyak ya Pak Denny. Iya betul sekali Bu. Oke, sekarang coba Pak Denny renungkan. Dari obrolan kita hari ini, apa sih sebenarnya yang Pak Denny harapkan? Harapan saya sih ya Bu ya, setelah kita ngobrol nanti saya berharap ada solusi yang bisa membuat saya lebih semangat Bu agar dapat melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak nantinya. Saya jadi penasaran nih Pak, apakah selama Bapak mengikuti pelatihan tersebut ada kendala yang dirasakan? Ada beberapa Bu, saya itu termasuk orang yang kurang pede Bu. Mau ngomong di forum diskusi saja saya kadang grogi Bu. Iya. Jadi saya sedikit kurang aktif Bu. Kalau saya saja seperti ini, lalu bagaimana nanti saya bisa menggerakkan, bisa mengajak yang lain Bu. Sikap yang gugup itu juga bisa menghambat saya nanti dalam menyerap materi dalam program guru penggerak. Oke Pak Denny, saya sudah mulai paham nih. Jadi kondisi seperti apa yang sebenarnya Pak Denny harapkan? Saya ingin sekali menjadi orang yang lebih percaya diri Bu, Hmm. sehingga hilang ketakutan saya yang membuat diri saya itu jadi kurang dalam memahami materi Bu. Saya ingin bahwa pelatihan guru penggerak ini akan menjadikan saya itu menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi contoh untuk rekan dan murid saya nanti. Oke. Jadi kalau misalnya nih Pak Denny sudah menerapkan sikap yang percaya diri tadi, apakah kira-kira sudah bisa melaksanakan tugas Pak Denny sebagai guru penggerak? Mungkin tentunya ya Bu, dengan rasa percaya diri nantinya ditambah dengan menguasai materi, tentu saya akan lebih mantap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, rekan dan mungkin tentunya untuk murid-murid Bu. Oke Pak Denny, kalau seandainya nih permasalahan atau perasaan yang saat ini Pak Denny sedang hadapi itu bisa diukur dengan sebuah skala. Kira-kira kalau posisi saat ini tuh berada di posisi yang berapa Pak? Mungkin skala 6 ya Bu. Karena memang saya ini masih sering terbayang Bu dengan rasa ketidakmampuan saya itu Bu. Oke, kalau lantas untuk dalam waktu dekat ini nih, kira-kira Pak Denny bisa meningkatkan ke level berapa? Mungkin ke level 8 dulu kali Bu ya. Oke, level 8 itu sudah baik sekali Pak Denny. Karena memang jika kita langsung ke level 10, itu tentu kita akan membutuhkan waktu yang lebih, kemudian perjuangan yang lebih pula. Oke. Ya semoga saya bisa meningkatkan level 8 itu Bu. Dan semoga nantinya saya bisa konsisten dengan untuk meneruskan meningkatkan diri saya dari level ke level selanjutnya. Oh, keren sekali Pak Denny, sudah ada kemauan untuk berusaha lebih baik lagi. Nah, lalu kira-kira Pak Denny untuk meningkatkan ke level 8, kira-kira hal apa yang bisa Pak Denny lakukan nih? Mungkin hal pertama yang ingin sekali saya hilangkan itu adalah rasa tidak percaya diri itu dulu. Karena itu memang sangat menghambat bagi kita untuk dapat berkembang ke depannya. Keren sekali Pak. Lalu untuk memunculkan sikap percaya diri tadi, apakah Pak Denny mengalami kendala? Mungkin saya hanya perlu belajar lagi saja itu. Betul sekali Pak. Lalu bagaimana nih cara Pak Denny belajar untuk melatih diri bisa memunculkan dan atau bahkan meningkatkan sikap percaya diri tadi? Tentunya mungkin saya harus buang pikiran-pikiran buruk dan membangun pikiran yang lebih positif lagi dulu. Mengenali kelebihan dan kekurangan diri saya,
mungkin dengan olahraga juga penting untuk menjaga stamina agar terlihat lebih segar lagi saya. Dan yang paling penting ya harus belajar lagi tuh, membaca modul mungkin agar dapat menguasai materi tentu. Dan itu bisa latihan berbicara sendiri ketika mau presentasi. Wih, luar biasa sekali nih rencananya Pak Denny. Saya yakin di mana ada kemauan, di situ juga pasti ada jalan keluar. Semangat terus ya Pak Denny ya. Ya siap, selalu semangat. Oke, lalu Pak Denny. Kemudian nih Pak Denny, sebagai seorang guru penggerak itu kan juga harus menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik kan. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Denny lakukan? Sebenarnya saya mengikuti program guru penggerak ini Bu, agar kompetensi diri saya itu meningkat Bu. Cuma kadang itu saya merasa ada kekhawatiran tadi Bu, kekhawatiran diri. Tapi sebenarnya saya bisa melakukan dari hal kecil dulu mungkin Bu. Misal dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya bisa mencari teman yang setidaknya satu frekuensi mungkin Bu. Satu pemikiran dan satu jalan. Kemudian membuat komunitas praktis itu. Wih, keren sekali nih Pak Denny nih. Nah, jika seandainya nih Pak, ada rekan Bapak di sekolah itu yang kurang mendukung langkah Bapak nih, mungkin justru malah beranggapan bahwa, oh Pak Denny sekarang jadi sok pintar nih setelah mengikuti program guru penggerak itu. Apa yang akan Pak Denny lakukan? Mungkin hal pertama yang saya lakukan Bu, saya akan menemui orang tersebut dulu. Berbicara mungkin dari hati ke hati dulu. Tentunya perilaku kita itu sebagai guru itu yang sudah berlevel guru penggerak itu harus meningkat dong daripada yang dulu. Iya. Nah, harus bisa menjadi contoh Iya. sehingga mereka akan tergerak untuk mengikuti. Tapi jika seandainya tidak, maka satu orang itu tidak akan mengikuti langkah saya Bu. Saya akan terus menggerakkan murid dan rekan yang lain menuju ke arah yang lebih baik lagi Bu. Wow, wah, luar biasa sekali nih, semakin mantap saja nih Pak Denny. Kemudian nih, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Pak Denny? Tentu saya akan membutuhkan bantuan dari kepala sekolah Bu, kepala sejawat, tentunya keluarga juga Bu, Iya. untuk memberikan dukungan dan support kepada saya. Keren sekali. Nah, kira-kira apa ada orang yang bisa membantu Pak Denny untuk mengingatkan atau mungkin membantu Pak Denny untuk mengawasi apa yang sudah Pak Denny lakukan? Mungkin dengan teman sejawat seperti Budia itu yang mungkin nantinya bisa menjadikan teman berdiskusi seperti ini Bu. Oke, keren sekali nih Pak Denny. Lalu dari obrolan kita hari ini nih Pak Denny, kira-kira kesimpulan atau pelajaran apa yang dapat Pak Denny petik? Sebenarnya adalah bahwa dari ketakutan, ketidakpercayaan diri akan menghambat seorang untuk berkembang Bu. Menjadi guru penggerak adalah hal yang sebagian orang harapkan. Bahkan mungkin mereka pupus harapannya itu karena tidak lolos Bu. Sedangkan saya itu sudah di tahap ini harus lebih bersyukur dan terus belajar agar dapat meningkatkan kompetensi diri saya. Wow, hebat sekali nih Pak Denny, sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang Bapak Denny hadapi sendiri. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Kemudian sekarang bagaimana nih perasaan Pak Denny? Apakah masih bimbang atau masih merasa takut nih? Alhamdulillah sudah tidak Bu, saya sudah sangat lega Bu. Beban saya hanya hilang begitu saja dengan ngobrol dengan Ibu Dia tadi. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak Denny? Mungkin untuk sementara tidak Bu, sudah cukup untuk hari ini. Nanti jika saya perlu, mungkin saya akan bisa menghubungi Ibu lagi. Jadi jangan merasa bosan. Tidak akan pernah merasa bosan Pak Denny, santai saja. Mungkin kapan-kapan kita bisa nih bertemu di suasana yang lebih nyaman lagi. Saya juga pengen tahu progres dari Pak Denny seperti apa. Ya Bu, mungkin bulan-bulan depan insya Allah saya bisa bertemu lagi. Oke, bisa sekali Pak Denny. Mungkin kita bisa bertemu di warung depan sekolah atau tempat makan favorit kita. Saya udah gak sabar nih ingin mendengar progres terbaik dari Pak Denny. Siap Bu, doakan saya saja Bu. Semoga rencana saya dapat berjalan dengan lancar. Pasti Pak, kita akan selalu saling mendoakan. Good luck ya Pak Denny ya. Terima kasih Bu Dia. Iya, sama-sama. Baik Bu Dia, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, semua sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah.
Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada di pertanyaan itu yang akan saya tanyakan kepada Budia. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Selama coaching berlangsung, saya sudah melakukan dengan alur tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dari permasalahan coaching tadi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Budia sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Ya, Pak. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Budia. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kunci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri kunci, kemudian bukti ini sudah mengarah kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Budia sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kunci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Budia dengan kunci. Budia sudah fokus terhadap kunci, artinya di situ Budia sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Budia sudah mendengar aktif, dan tentunya Budia tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Ya, Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Budia. Luar biasa apa yang Budia sudah berikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan proses kedepannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh nggak? Boleh sekali, Pak. Yes. Untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan adalah mendalami tentang bagaimana alur tirta, kemudian melakukan coaching supaya lebih baik lagi tentunya. Baik Budia, luar biasa. Dia akan mendalami lagi alur kitanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Budia, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya hanya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.